Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa kembali hadir bermajelis di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita akan melanjutkan pembahasan rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qadar. Beriman terhadap qadar atau terhadap takdir. Di kesempatan sebelumnya saya sampaikan bahwa ada 4 perkara yang merupakan cakupan iman terhadap takdir. Yang pertama, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun rinci, yang azali dan abadi, baik berkaitan dengan perbuatannya ataupun berkaitan dengan perbuatan hamba-hambanya. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman bahwa Allah taala menulisnya kedua hal tersebut di Lauhul Mahfuz, ya. Jadi semua perbuatan hamba telah Allah Subhanahu wa taala catat di Lauhul Mahfuz. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, itu di Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menulis takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang menjadi takdir makhluk, apa yang menjadi takdir kita, sudah Allah Subhanahu wa taala catat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rizki kita, jodoh kita, ajal kita telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Kemudian cakupan yang ketiga, beriman bahwa semua yang ada tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah, baik yang berkaitan dengan perbuatannya ataupun yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun." Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ini yang menunjukkan bahwasannya tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut apa yang Dia kehendaki. Ya, menurut apa yang Dia kehendaki, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ilal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum
walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqataluukum fa in i'tazaluukum falam yuqatiluukum wa alqaw ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka, kepada musuh kalian dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Ini dalil juga yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak dan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah mau menguasakan kepada musuh atas diri kita, maka Allah berikan itu sehingga kemudian musuh memerangi kita, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharuhum wa ma yaftarun. Kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Hadirin rahimakumullah, ini yang menunjukkan, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak terjadi segala sesuatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cakupan yang keempat, beriman bahwa semua yang ada pada makhluk, beriman bahwa semua yang ada adalah makhluk bagi Allah taala, lengkap dengan zat, sifat dan gerakannya. Jadi makhluk itu, definisi makhluk itu apa-apa yang selain Allah, itu ya. Di makhluk itu selain Allah. Selain Allah itu makhluk. Langit, bumi, batu-batuan, pohon-pohonan, manusia dan segala hal itu semuanya makhluk. Jadi makhluk itu bukan hanya yang bernyawa saja seperti manusia dan binatang. Bahkan batu pun itu makhluk, pohon pun makhluk, gunung itu makhluk. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakilun. Allah Maha Pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya yang tepat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Beriman kepada takdir sebagaimana yang disebutkan tadi tidak menihilkan atau menafikan bahwa hamba memiliki kehendak dan kemampuan dalam perbuatan-perbuatannya yang bersifat pilihan. Jadi dari dalil tadi tidak menunjukkan bahwa kalau manusia itu tidak bisa melakukan apa yang dia kehendaki, ya. Tidak menunjukkan bahwa manusia itu dipaksa oleh takdir sehingga dia tidak punya kehendak. Manusia punya kehendak, manusia juga punya kemampuan dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya pilihan. Karena manusia itu dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya pilihan. Misalnya berangkat atau tidak, makan atau tidak, ya, berbicara atau diam, itu kan pilihan-pilihan. Tetapi ada kalanya manusia dihadapkan dengan sesuatu yang dia tidak bisa memilih. Umpamanya datangnya musibah, ya, dan dia tidak bisa mengelak. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal itu bahwasannya manusia memiliki kehendak, ya. Dzalikal yaumul khalqu faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Kalau dia menghendaki,
maka dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu pilihan hamba. Dia mau mengambil jalan tobat atau tidak, pilihannya. Di ayat yang lain Allah katakan, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu itu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu atau istri-istrimu itu kapan saja dengan cara yang kamu kehendaki. Ini dalil yang menunjukkan manusia punya kehendak. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Wasma'u wa ati'u, maka dengarlah dan taatlah. Dalil-dalil yang maknanya seperti ini cukup banyak di dalam Al-Quran, ya. Dan dalil-dalil ini, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak, ya. Diberi pilihan-pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil realitasnya, ya, kenyataannya bahwasannya setiap orang mengetahui bahwa ia memiliki kehendak dan kemampuan. Kita tahu itu. Yang dengan keduanya ia berbuat dan dengan keduanya pula ia tidak berbuat. Kalau mau dia berbuat, kalau tidak dia tidak melakukannya. Artinya dia punya pilihan. Pun ia bisa membedakan antara yang terjadi dengan keinginannya, ya, seperti berjalan, dan yang terjadi tanpa keinginannya. Ya, ada sesuatu yang terjadi karena keinginannya, ada yang terjadi tanpa sesuai dengan keinginannya. Ya, dengan keinginannya umpamanya dia bepergian, berjalan, itu kan dengan keinginannya. Nggak mungkin orang tiba-tiba berjalan tanpa ada keinginan di dalam hatinya. Tetapi kadang manusia juga ditimpa sesuatu yang dia tidak kehendaki. Umpamanya tiba-tiba udara menjadi dingin, lalu kemudian ia menggigil, atau kepanasan, ya. Ini kan sesuatu yang tidak dia kehendaki, tapi kemudian terjadi. Akan tetapi kehendak dan kemampuan hamba semuanya terjadi dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, biidnih, dengan izinnya. Allah berfirman, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Yaitu siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Demikian juga alam seluruhnya milik Allah Ta'ala, maka tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, iman kepada takdir ini, ya, tidak memberikan pembenaran hamba atas perbuatannya meninggalkan kewajiban, lalu kemudian dia berdalih dengan takdir. Kenapa kamu nggak sholat? Ya, sudah takdirnya begini. Takdirnya saya meninggalkan sholat. Kenapa kamu tidak berhaji padahal mampu? Ya, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berhaji, ya. Nah, tidak begitu. Iman kepada takdir, ya, tidak memberikan hamba pembenaran atas perbuatannya meninggalkan sebagian kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa dan beralasan karena takdir, ini salah, ya. Oleh karena itu, tindakannya yang beralasan dengan takdir salah, keliru, dan ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah berfirman, sayaqulu alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan menyekutukannya,
begitu pula nenek moyang kami tidak akan menyekutukannya, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab kami. Ya. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanyalah persangkaan belaka dan kamu hanya mengira-ngira. Yang kamu ikuti hanya persangkaan, hanya kira-kira saja. Kamu katakan bahwa seandainya Allah menghendaki kami tidak akan syirik. Syirik itu pilihan. Orang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, atau dia meninggalkan kesyirikan. Ya. Jadi kalau ada orang melakukan kemaksiatan yang ia dilakukan itu sesuai dengan pilihannya, ya, sesuai dengan pilihannya. Seandainya mereka boleh beralasan dengan takdir dalam meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, niscaya Allah tidak akan menimpakan siksa kepada mereka. Seandainya seseorang melakukan maksiat semata-mata dipaksa oleh takdir, bukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang karena kemaksiatannya atau karena meninggalkannya terhadap kewajiban-kewajiban. Allah juga berfirman, "Rusula mubasysyirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi kamu, bagi manusia, untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Seandainya takdir boleh menjadi alasan bagi orang-orang untuk menyelisihi Rasul, maka alasan tersebut tidak terangkat dengan diutusnya para Rasul. Karena penyelisihan terhadap Rasul setelah penyelisihan terhadap diutusnya para Rasul juga terjadi dengan atau karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di neraka atau di surga. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kita tidak berpasrah diri saja kalau begitu?" Ya, beliau menjawab, "Jangan, akan tetapi beramalah, karena masing-masing akan dimudahkan." Kemudian beliau membaca ayat, "Fa amma man a'ta wattaqa," maka siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Dalam redaksi yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena masing-masing akan dimudahkan untuk menggapai apa yang ia diciptakan untuknya, apa yang menjadi takdirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar beramal dan melarang bertumpu pada takdir. Kemudian yang keempat, memerintah dan melarang hamba serta tidak membebani kecuali dengan kadar kesanggupan. Ya, ini bantahan atas tadi ya, bahwa ada orang yang mengatakan saya melakukan ini, saya meninggalkan ini, ya, saya melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban karena takdir. Ada dalil yang menunjukkan bantahan terhadap itu telah sebutkan. Dan keempat, alasan berikutnya adalah bahwasannya Allah memerintah dan melarang hamba itu sesuai dengan kesanggupannya. Ya, Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesanggup kalian. Ya. Wasma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadirin rahimakumullah, maka seandainya manusia terpaksa dalam perbuatannya, berarti ia telah dibebani sesuatu yang ia tidak mampu melepaskan diri darinya, dan tentu ini tidak benar. Oleh karena itu, ketika ia mengerjakan kemaksiatan dengan sebab tidak tahu, lupa atau terpaksa, maka ia tidak disiksa, dia tidak berdosa, karena hal ini termasuk uzur, ya. Orang itu disiksa karena kemaksiatannya, karena ia memiliki pilihan terhadap hal itu. Sehingga orang-orang yang melakukan dosa karena dia lupa atau bukan berdasarkan pilihannya, karena dia lupa atau terpaksa atau dipaksa, maka dia tidak berdosa. Kemudian bahwasanya takdir Allah Ta'ala adalah rahasia yang tersembunyi, tidak akan diketahui oleh seorang pun kecuali setelah takdir itu terjadi. Ya, takdir itu rahasia Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Sementara keinginan hamba terhadap apa yang hendak ia perbuat telah ada sebelum perbuatannya itu. Keinginan hamba terhadap apa yang diperbuatnya itu telah ada sebelum perbuatannya itu dilakukan. Artinya keinginannya untuk berbuat, baik itu melaksanakan maksiat atau meninggalkan kewajiban, tidak dibangun di atas takdir Allah. Sehingga kalau orang mengatakan saya bermaksiat karena takdir Allah, tidak demikian, karena takdir itu diketahuinya setelah terjadi. Nah, sementara orang itu ketika hendak melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban, ya, dia sudah punya keinginan itu sebelumnya. Ketika ia beralasan atau ketika itu ia tidak bisa beralasan dengan takdir, karena seseorang tidak akan beralasan dengan sesuatu yang tidak ia ketahui. Ya. Jadi sekali lagi, kalau orang mengatakan saya meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat itu karena takdir, ya, ini salah, karena takdir itu terjadi setelah hal itu terjadi. Artinya takdir itu kan rahasia Allah, tidak ada seorang hamba yang mengetahuinya kecuali setelah terjadinya. Adapun orang ingin meninggalkan maksiat atau ingin meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat, ada keinginan dari dirinya sebelum ia melakukan perbuatan itu, ya. Ada keinginan. Kalau takdir itu tidak ada keinginan sebelumnya. Oleh sebab itu, sekali lagi, meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat adalah kehendak hamba itu sendiri, makanya ia disiksa atasnya. Kemudian kita melihat ada orang sangat gigih pada perkara yang menguntungkannya dalam urusan dunianya, hingga kemudian ia mendapatkannya, dan ia tidak akan beralih kepada sesuatu yang menguntungkannya lalu beralasan dengan takdir. Ada orang yang begitu gigih dalam perkara dunia, ya, yang menguntungkannya sehingga kemudian ia mendapatkannya, dan ia tidak akan beralih kepada sesuatu yang menguntungkannya lalu beralasan dengan takdir. Ini maksudnya ketika ia mendapatkannya, ia tidak mengatakan takdir. Lantas mengapa ia berdalih atau beralih dari sesuatu yang bermanfaat baginya dalam urusan agamanya kepada sesuatu yang memudorotkannya lalu beralasan dengan takdir? Bukankah dua-duanya juga sama atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, jadi orang itu kalau ditimpa sesuatu yang menguntungkan jarang mengatakan bahwa ini sudah takdir. Tapi kalau ditimpa sesuatu yang merugikannya, yang memudorotkannya, baru kemudian dia mengatakan oh ini sudah takdir gitu. Padahal dua-duanya sama. Ya, dua-duanya
selama takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Utsaimin memberikan contoh. Andai di hadapan seseorang ada dua jalan, salah satunya akan mengantarkannya ke sebuah negeri yang mengalami kekacauan, pembunuhan, perampokan, perusakan kehormatan, ada ketakutan dan kelaparan. Yang pertama, jalan pertama. Sedangkan jalan keduanya seluruhnya penuh dengan hal-hal yang baik, tertib, ada keamanan yang terkendali, ya, banyak kenikmatan di sana, nyawa terjaga, kehormatan terjaga, serta harta benda terjaga. Maka kira-kira jalan mana yang akan ditempuh? Jalan pertama atau yang kedua? Pasti kita orang-orang yang berakal akan menempuh jalan yang kedua, yang mengantarkan kepada ketertiban dan keamanan. Tidak mungkin orang akan menempuh jalan yang pertama, yang mengantarkannya kepada kekacauan dan ketakutan. Ya, tidak mungkin bagi siapapun yang berakal memilih jalur yang membawa kepada kekacauan, lalu kemudian ia mengatakan ini takdir Allah. Jadi kalau di hadapan kita ada dua jalan, yang satu jalan menuju tempat-tempat yang tadi, tempat-tempat yang penuh dengan kekacauan, mara bahaya, lalu kemudian yang kedua penuh dengan keamanan dan kenikmatan. Enggak mungkin ada orang mengambil jalan pertama lalu kemudian saya kesini saja, ini sudah takdir Allah. Kan tidak begitu. Dia diberi pilihan. Dia diberi pilihan. Maka pastilah yang berakal akan memilih jalan yang kedua. Ya. Syekh mengatakan, lalu mengapa dalam perkara akhirat ia malah memilih jalan ke neraka, bukan jalan ke surga, lalu kemudian beralasan dengan takdir. Ya. Jadi kalau untuk urusan dunia atau begitu dikasih jalan oleh misalnya dikasih pilihan jalan ke kanan dan ke kiri, yang ke kanan kepada bahaya, yang ke kiri kepada keselamatan. Nggak mungkin kan kita mengambil jalan ke kanan lalu kemudian mengatakan oh ini takdir Allah. Lalu dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, mengapa banyak orang yang menempuh jalan ke neraka lalu kemudian beralasan dengan takdir? Ya. Contoh lain umpamanya, kita melihat orang yang sakit diperintahkan minum obat, maka ia akan meminumnya sekalipun ia tidak menikmatinya. Sebaliknya, ia dilarang dari makanan yang membahayakannya, maka ia akan meninggalkannya sekalipun ia menginginkannya. Semua itu bertujuan untuk mendapatkan kesembuhan dan keselamatan. Ia tidak mungkin menolak minum obat ataupun memakan makanan yang membahayakannya lantas beralasan dengan takdir. Ya, tidak mungkin dia melakukannya dan beralasan dengan takdir. Lalu mengapa seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia beralasan dengan takdir? Kemudian alasan berikutnya, seandainya orang yang beralasan dengan takdir pada kewajiban yang ia tinggalkannya ataupun kemaksiatan yang dikerjakannya dizalimi oleh seseorang yang mengambil hartanya dan merusak kehormatannya, lalu beralasan dengan takdir dengan mengatakan jangan salahkan aku karena aku berbuat zalim dengan takdir Allah. Ya. Jadi yang ketujuh dikatakan oleh Syekh Utsaimin, seandainya orang yang beralasan dengan takdir pada kewajiban yang ia tinggalkannya ataupun kemaksiatan yang dikerjakannya dizalimi oleh seseorang yang mengambil hartanya dan merusak kehormatannya, lalu dia beralasan dengan takdir dengan mengatakan jangan salahkan aku karena aku berbuat zalim dengan takdir Allah.
maka ia tidak akan menerima alasannya. Ya, jadi kalau ada orang dizalimi itu, kalau ada orang dizalimi dan diambil hartanya umpamanya, lalu kemudian orang yang menzalimi dan mengambil hartanya mengatakan, jangan salahkan saya, karena saya melakukan ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ghairu ma'qul, ini tidak masuk akal dan pasti kita akan menolaknya, ya. Dan sebaliknya, kalau orang itu yang mengatakan bahwasannya saya melakukan maksiat dan meninggalkan kewajiban itu karena takdir Allah, mengapa ketika dia dizalimi tidak diam saja dan mengatakan saya dizalimi atas takdir Allah, jadi biarkan saja terjadi? Kan tidak begitu, pasti dia akan membela diri, ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dihadapkan kepada Umar bin Khattab seorang pencuri yang berhak untuk dipotong tangannya. Maka beliau memerintahkan agar tangannya dipotong, ya, karena mencuri. Lalu orang yang hendak dipotong tangannya mengatakan, sebentar wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku mencuri ini karena takdir Allah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kami juga demikian, kami memotong tangan dengan takdir Allah. Ya. Dia hendak mengatakan bahwa, ya wahai Amirul Mukminin, jangan hukum saya karena saya ini mencuri karena takdir Allah. Ya, kata Umar bin Khattab dengan kecerdasannya, dia mengatakan, ya kami juga memotong tangan kamu itu dengan takdir Allah. Artinya alasan pencuri itu salah, ya. Dia mencuri itu atas kehendak dirinya dan dia tidak berhak menyalahkan takdir atas kemaksiatannya. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa faidah, ya, dari iman terhadap takdir. Faidah pertama adalah dengan beriman terhadap takdir kita akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah taala ketika melakukan sebab, yaitu tidak bertumpu pada sebab tersebut, karena segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman terhadap takdir kita akan bergantung, bersandar hanya kepada Allah dan tidak bersandar kepada sebab, karena segala sesuatu itu terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar seseorang tidak bangga dengan dirinya ketika mendapatkan apa yang diinginkannya, karena terwujudnya hal itu adalah nikmat dari Allah melalui sebab-sebab kebaikan dan kesuksesan yang Allah tetapkan. Sedangkan bangga diri akan menjadikannya lupa terhadap nikmat itu. Jadi ketika orang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan apa yang dia kehendaki, maka hakikatnya dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Yang ketiga, dengan iman terhadap takdir akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Ketenangan dan ketentraman hati pada takdir Allah yang berlaku padanya, sehingga ia tidak akan marah, tidak akan gusar dengan luputnya sesuatu yang ia sukai atau terjadinya sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, dia tidak akan marah dengan terluputnya dia dari sesuatu yang dia sukai, dan tidak akan marah juga ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, karena kedua hal itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, dan ia pasti terjadi dan tidak dapat dielakkan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Segala bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Hadirin rahimakumullah, dalam masalah takdir itu ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama Jabariyah, yang kedua Qadariyah. Jabariyah mengatakan bahwa manusia itu terpaksa melakukan perbuatannya.
dipaksa oleh Allah. Ia tidak memiliki kehendak maupun kemampuan di dalamnya. Nah, ini keliru ya. Dan ini adalah pendapat Jabariyah. Lalu kemudian yang kedua Qadariyah yang berpendapat bahwa manusia itu betul-betul mandiri dalam mewujudkan kehendaknya dan kemampuan. Tidak ada pengaruh kehendak dan kuasa Allah terhadap makhluk. Nah, ini juga sama. Jadi kalau yang Jabariyah ini menganggap bahwa manusia itu seperti wayang saja yang digerakkan oleh dalangnya, ya. Menganggap bahwa manusia itu terpaksa melakukan ini dan itu karena oleh Allah dipaksa gitu. Dia tidak memiliki kehendak dan kemampuan untuk melakukan apapun. Adapun Qadariyah kebalikannya. Mereka mengatakan bahwa manusia melakukan apa saja sesuai dengan yang dia kehendaki dan tidak ada pengaruh dari kehendak Allah, kekuasaan Allah terhadap dirinya. Dua-duanya keliru ya. Dan dari dalil Al-Quran serta kenyataan membantah atas hal itu. Insya Allah akan kita bacakan di pertemuan berikutnya bantahan terhadap dua kelompok menyimpang di dalam masalah takdir, yaitu Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa melakukan apapun, semuanya terpaksa, Allah yang memaksanya. Dan yang kedua Qadariyah yang mengatakan bahwa tidak ada campur tangan Allah dan kehendak Allah di dalam apa yang dilakukan oleh manusia. Demikian pembahasan tentang al-iman terhadap takdir. Semoga menambah iman kita ya terhadap masalah ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.